Oke, selamat datang di Pobia Podcast Bitode Wira Indonesia ya. Oh, boleh. Ya, di sini ada dede-dede gemes dan om-om genit. Ya. Di sini mereka ini rencananya akan berangkat ke Jepang besok ya. Ya, mudah-mudahan aja selamat, sukses, lancar dan sehat-sehat ya. Ya, boleh apa bahasa Jepangnya itu tadi itu lupa lagi perkenalan tuh. Jiko Sokai. Boleh. こんにちは。私の名前はジミヌラニと申します。ジミと呼んでください。Perkenalkan nama saya Jimmy Nurani, biasa dipanggil Jimmy. こんにちは。私の名前はムハマド・カイサロのファミリアシャです。カイサロと呼んでください。Perkenalkan nama saya Muhammad Kaisar, biasa dipanggil Kaisar. こんにちは。はじめまして。私はアンドリアン・マウラと申します。アンドリアンと呼ばれています。Perkenalkan nama saya Andrian, biasa dipanggil Maulana atau Andrian. Oke, giliran saya nih ya. Tadi lupa lagi soalnya gimana tuh. Konnichiwa. Watashi wa namae wa Igor desu. Yoroshiku onegaishimasu. Segitu aja udah ngerasa banget. Kayak di Jepang gitu. Nihongo. Ya, ini tuh semuanya kalau misalkan awalnya bisa ke Bitode, itu pertamanya dari mana sih? Kalau saya dulu dari poster atau brosur. Nah, bisa nggak kalau misalkan pakai bahasa Jepang? そうですね。最初にはポスタからです。ポスタからです。その前は高校の時はポスターに見ました。はい。それ日本のことは給料は高いと思います。Okay. そして家族の経済を助けたいと思います。だからビトデに入ります。Ini saya bisa ngerti ini. Kayaknya artinya tuh dia tuh pertamanya tuh lihat kayak stiker pos gitu di tempat fotokopi ya. Oh. Bisa. Kurang lebih kayak gitu ya. Tadi itu ya, itu. Kaisang? 日本語で。日本語で。最初は私、高校の2年生の時、コフィッドがあるんですね。はい。コフィッド。はい。私は1年間にずっと家にいるから退屈なと思いました。だから何かやりたいことが私はYouTube に日本語を自分で勉強しました。すごいですね。はい。だから今ベルトに来るところ、私のおじさん、はい、私のおじさん、ビトデに私を入ってくださいと言いました。だから今ここにいます。先はおじさんからですね。はい、おじさん。Agak panjang ya. Nah, nah ini di sini ada teman kita satu lagi nih dari Adrian. Itu bisa diartiin nggak itu apa artinya? Sebelumnya Kaisar ini belajar sendiri. Entah lihat YouTube atau otodidak. Akhirnya Kaisar ini awalnya dari tempat tinggalnya di Sumatera. Ya, di Sumatera. Kemudian lama-kelamaan dia ingin melakukan berbagai hal. Salah satunya ingin belajar bahasa Jepang lebih jauh lagi. Hingga akhirnya dia ada di Bitode. Seperti itu. Kalau nggak salah tadi dengar ada Oji-san gitu, Erik. Ya. Itu tuh kakek ya kalau nggak salah? Bukan? Paman. Paman. Dari Ya. paman. Kalau kakek Oji-san. Oji-san. Kalau bedanya paman itu gimana? Paman Oji-san, ini satu. Kalau kakek Oji-san. Oh, agak panjang. ini dua. Itu bedanya. Dua harkat.
Bisa dibilang gitu. Oke, Oji-san itu berarti paman. Kalau Oji-san berarti Kakek. kakek. Oke, hai. Wakarimashita. Hey. Satu season ini bisa bahasa Jepang deh. Nah, kalau dari Adrian ya, itu gimana? Sonoma ini watashi wa juto ie ni imashita. Sore wa watashi wa kyodai ni oshie oboe sasemasu. Kamu saya masuk? Diberitahu. Oh, diberitahu. Bito dari koto watashi ni oshiemashita. Oshiete kuremashita. Jadi dikasih tahu sama temen, Saudara. bahwa ada Bitode nih buat ke Jepang gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Tentang Bitode itu dijelasin dia. Dijelasin. Ya. Saya tuh emang kadang sedikit mengerti, tapi gak bisa gitu kalau ngucapinnya. Ya sama kekuatan anime. Gitu. Nah, kesan pertama, kalau bahasa Jepangnya kesan pertama itu apa? Kesan pertama apa? Inso. Itu tuh ada satunya apa? Inso. Nihongo wa. Nggak tahu saya itu soyono aja. Inso. Kesan pertama. Kalian pas kan sebelumnya kan udah tahu lah bahasa Jepang tuh gimana secara global atau misalkan dari YouTube ataupun dari berita apapun. Tapi kesan pertama ketika pas mulai belajar itu gimana? Omotta yori taihen desu. Kaget. Lebih susah dari dibanding yang saya pikirkan gitu. Oh. Saizo wa Nihongo ka sore wa kantang da to omoimashita. Ima wa omotta yori taihen desu. Kalau sekarang lebih susah ya dari pikiran. Sengetsu kana JLPT 合格したばかりです。N5 は N5 のレベルはまあだと思いますけど、N4 はまあ高いすぎだね。思ったより大変です。 Ini saya lagi agak barusan tuh agak kurang ngerti. Kalau tadi masih ngerti, kalau ini agak panjang. Ini gimana? Jadi artinya itu jadi agak susah gitu. Ya, kalau di awal jadi lebih susah dari yang saya pikirkan. Iya. Kalau dulu awal-awal kalau Nihongo, palingan ya gitu-gitu doang lah misal gitu. Terus yang kemarin kan misal yang level N5 dan jadi di bahasa Jepang itu ada 5 level dari 5, 4, 3, 2, 1 kan. Yang level bawah itu kan N5. Yang tertinggi N1. Nah, saya kan baru saja yang bulan kemarin. JLPT itu yang N5. Nah, kalau saya menurut saya itu yang N5 itu ya gitu-gitu doang. Pas naik lagi ke N4 itu udah susah banget. Apalagi kanjinya aduh. Ini kayaknya saya ini N75 ya. Ini nggak tahu ini gimana. Kalau Kaisang? 私はもともと日本語のこと興味があるから、今まで勉強のは遠慮にしているんです。すごいですね。まあ漢字のこと少し難しいと思いますけど、頑張ります日本語のこと。頑張りましょう。 Berarti kanji emang itu yang paling sulit. Saya itu pernah belajar ke Agus Sensei. Katanya belajar katakana sama hiragana terus, saya tuh salah malah belajar hiragana dulu. Kalau saya katakana dulu ya? Oh, saya belajar katakana dulu berarti. Katakana dulu saya belajar. Pas udah belajar katanya salah, harusnya hiragana dulu katanya. Karena menurut saya pas lihat dari segi hiragananya itu agak cukup susah dibandingin katakana kalau nggak salah, banyak coretannya gitu ya. Ya melengkung ya. Pas saya tulis di buku ada garis-garis yang yang memudar itu buat diikutin itu rapi. Pas ke kertas yang polos cak-cakan. Ya begitulah suka dukanya. Saya kan juga masih belajar lah. Kadang-kadang kalau ketemu sensei, entah Jajang Sensei atau Agus Sensei atau Sacho, itu pasti nanya kalau bahasa itu apa? Kotoba ya. Kotoba kosakatanya store. Suara Agus juga. Sensei. Sama gitu. Sama, kalau ketemu sama. Nah, kalau dari Adrian gimana? Adrian ya benar?
Iya. Iya benar. Saisho wa mitore ni hajimete kitabakari nan desu. Shite mitore no katsudo wa mada nareramasen. Watashi no kokoro kara tomodachi ni kikimashita. Oh. Semua kikimashita. Saya tadi itu dengar tomodachi berarti teman. Jadi banyak temannya intinya. Jadi ketika masuk ke Mitore jadi punya teman-teman baru gitu ya. Bisa gitu. Maksudnya ke sana ya? Ya, belum terbiasa. Belum terbiasa gitu. Kalau masuk ke Mitore itu jadi belum terbiasa kegiatannya. Oh, gitu. Kegiatan. Hai. Jadi banyak sekali misalnya kesan pertama emang tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Sama halnya juga saya juga. Ketika lihat anime atau misalkan berita-berita atau misalkan kosakata Jepang itu, wah kayaknya bisa lah. Bisa lah. Ya, yang tadi segini pas ketemu Jajang Sensei sama Go Sensei segini. Ternyata susah gitu ya. Tapi emang sih kalau menurut yang saya pelajari ya, bahasa buku sama bahasa anime itu beda. Iya, benar. Kadang-kadang karena mungkin bahasanya itu udah kecampur sama mungkin apa ya, kosakata zaman-zaman sekarang yang gaul-gaul. Jadi akhirnya kadang susah gitu disambungin sama yang di buku gitu ya. Tapi kalau untuk ujian itu bahasa buku perlu banget. Soalnya yang dipakai ujian itu kan bahasa buku. Tapi untuk percakapan sehari-hari di pekerjaan atau misal lagi ngobrol-ngobrol gitu, bahasa anime kan kepake banget tuh. Bener sih. Pokoknya motivasi saya pengen bahasa Jepang tuh pengen nonton anime tanpa subtitle. Nonton anime tanpa subtitle ya. Subtitle ya. Subtitle ya. Dulu Ya. gitu. Kalau misalkan kalian bertiga ini kalau pernah tuh bahasa Jepangnya? Ya. Pernah nggak ke sana misalkan? Itakoto ga. Oh, itakoto ga nihongo. Nihongi. Itakoto ga arimasu. Nihongi. Jadi Nihon ni itakoto ga arimasu. Oh, Nihongi itakoto ga arimashita. Arimashita. Pernah nggak? Zen. Arimasu. Demo, ashita ikut semari desu ne. Hai. Amin. Asta wa iku yotei desu. Asta. Besok. Iya besok. Asta setahu saya. Asta besok. Hai. Ini bertiga ya? Ya, enggak. Kalau ini jadi ada perusahaan tapi selanjutnya yang ini. Kalau mungkin bulan 4 ya, insyaallah. Insyaallah. Jadi mereka yang dua ini, Jeremy sama Kaisang itu besok mau berangkat ke Jepang. Kalau Adrian tuh nanti bulan 4. Insyaallah. Kalau dikontrak. Kalau nggak salah April itu bulan tuh bahasa Jepangnya kalau itu kan Ichigatsu. Berarti Yogatsu. Apa? Shigatsu. Ya, Shigatsu. Oh iya, kan ada film Your Lie in April tuh Shigatsu no Kumifuso. Tapi endingnya ada lain. Endingnya emang cukup sad. Ya itu Shigatsu Kimi no Shigetsu Kimi no Uso. Berarti Shigatsu itu April. Iya. Usonya itu bohong ya? Iya, benar. Kebohongan kamu di bulan April. Kebohongan kamu nih. Ya. Ini nih. Dari Adrian sini, ada yang tanyakan nggak? Buat mereka yang mau berangkat besok. Pakai bahasa Jepang. Asta wa nihon ni iku sumari desu ka? Hai. Ima wa mo junbi shimashita ka? Dai wa mozo もうはもう全部準備しました。はい、よかったわ。私たちは荷物のとことすべて全部準備しました。はい。あなたたちは体もからも大丈夫と思います。はい。はい、大丈元気にやります。夫。はい。明日は行く予定ですから、今までは健康に気をつ気をつけましょう。けます。はい。頑張ります。頑張りましょう。 Gambarimasu. Nah, ini di luar konteks, cuma iseng sengaja. Kalau misalkan bahasa Jepangnya
Kasihan gitu. Apa itu bahasa Jepangnya? 多分 Kawaiso. Kawaiso. Soれは正しいですか？ Oni-chan. Kawaiso. tadashi ka douka wakanai kedo sa. Tabun? Jadi kalau Ya mungkin. menurut ya dari disambung-sambung bahasa Indonesia ya nyambung-nyambung aja. Tapi kalau orang Jepang yang dengarnya aneh. Sesuai. Ya misal itu aru dake ada saja itu kalau orang Jepang itu gak bisa ngerti, gak ada. Aru dake. Itu cuma buatan orang Indonesia doang gitu. Hayal doang. Gitu. Jadi kalau kasihan itu kalau misalkan di bahasa Jepangnya apa kasihan? Kawaiso. 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 Nah, kalau misalkan selain itu misalkan nenek-nenek naik motor ke pasar membawa monyet. Monyet. Saru. Saru. Gimana ya? Bacaan. Obaca. Shiba. Obachan to Bacaan wa. なんていうか。Pusing. 難しいやつ。Bacaan wa saru o machi nagara baiku de スパ市場に行きます。 Jadi, おばさん おばさんは猿を待ちながらバイクで市場に行きます。 main sulit ya. Sumasen. Emang berarti kata-katanya emang kadang-kadang yang objeknya pindah ke Ada depan. yang berbalik gitu. Nah, Bikin bunyi sih. ini cuma penasaran saya. Ara-ara itu apa sih artinya? Ara-ara. Itu kayak Gimana ya? Sebenarnya kalau diartiin itu agak gimana ya? Soalnya kan kosakata Jepang itu gak bisa semuanya diartiin sama bahasa Indonesia. Oh. Paling kalau Kesannya itu apa kalau ara-ara gitu? yang mirip aduh gitu. kayak ngeluh gitu mungkin. Kayak ya gimana gitu. Kayak berat gitu mas. Soalnya kan suka dengar tuh kan ara-ara. Ya. Jadi cuma kalau dari dulu saya ya cuma dua aja yang tahu itu. Pasti ada lima. Ike kimochi. Tapi semua orang tahu ya. Sama ini Yamete Kudasai. Udah itu aja. Padahal kayak emoji gak tahu sih, cuma iseng-iseng aja. Terus ara-ara karena sering tuh lewat kan ara-ara di sosmed itu kan ya. Jadi adu berat gitu. Gimana ya? Kalau artinya susah. Kosakata ya. Bukan ya, perasaan gitu ya. Gimana? Mengungkapkan perasaan gimana gitu. Jadi mungkin ya ungkapan-ungkapan biasa aja gitu ya, terucap dengan kebiasaannya gitu ya. Nah, ini nih. Selanjutnya motivasi kalian untuk berangkat ke Jepang tuh apa sih? Membuat kalian memotivasi supaya semangat belajar tuh awalnya tuh apa sih? Nihongo de. Nihongo deh. さんから どうぞ。 私から私は家族の経済を助けたいと思います。そして私の兄弟はねすべて高校まで卒業しましたので私は兄弟で初めて学士になりたいんです。Jadi pertama-tama saya ingin membantu perekonomian keluarga Enggak lah. ya bawahnya itu keluarga. Ya. Pertama mau membantu perekonomian Ekonomian. Keluarga. Terus kan semua saudara saya semuanya sampai tamat SMA. Nah, pasti waktu itu suka kyodai de kazoku de hajimete gakushi ni yaritai desu. Jadi saya tuh suatu saat ingin menjadi sarjana pertama kali di keluarga saya gitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya. Kaisang? 私は、日本にもっと日本語を勉強したいです。して、やっぱ働きたいです。インドネシアは働くのは、ちょっと難しいかなと思います。そして、日本はたくさんジョブがあります。だから日本に行って、そして家族のために貯金したいです。はい。すごいですね。はい。やっぱりemang sih. Jadi apa barusan? Saya ingin mempelajari lebih bahasa Jepang di Jepang. Terus saya ingin kerja di Jepang juga karena kan Indonesia kan susah nyari kerjaan. Oh ya. Terus kerja dan menabung untuk keluarga. Seperti itu. Kalau Adrian sendiri?
新しい経験と仕事をしたいです。そしてもっと日本語を勉強したいので、働きながら日本語を勉強しています。成功でしたら、私の両親が嬉しいです。そうですね。すごい。Apa? Pertama, saya ingin menambah pengalaman baru Oke. dan ingin bekerja di Jepang. Kemudian saat mungkin sampai di Jepang sana, saya ingin bekerja sambil belajar lagi bahasa Jepang. Oke. Kemudian jika saya berhasil, orang tua saya bangga pada saya. Sugoi. すごい。すごいですね。Kalau familynyaですね。 Ya. Ya. Itu tadi terakhir. Terakhir. Dalam bahasa Jepang juga lah. Tapi ada bahasa Indonesianya. Ini bukan pesan-pesan buat misalkan ditonton dari Jepang atau dari Indonesianya. Ya. Pesan kalian buat teman-teman yang emang pengen belajar bahasa Jepang tuh bagaimana? Hal pertama yang misalkan buat dia itu bergerak untuk oh iya saya pengen belajar bahasa Jepang, pesannya itu harus gimana dulu? Kalau Gaza dulu, Hujan dulu. Kalau buat semuanya ya, kalian tuh harus ingat pertama kali kalian masuk LPK atau belajar bahasa Jepang misal itu, harus ingat itu. Kita mau masuk misal ke LPK, belajar ke LPK, tujuan awal kita masuk atau belajar itu kita harus ingat, selalu ingat. Nihongo de. 日本語で皆さん忘れないで君の目的は忘れないで初めて勉強するのは目的がありますね絶対にそれ忘れないでねこれは一番大事からねはいです私は、やっぱモチベーションがな。いや、モチベーション。モチベーションがないから勉強はなんかしたくないなと。はい。もしモチベーションが高いから、もっと日本語をちゃんと勉強します。はい。そう思います。Jadi motivasi lah yang paling menurut saya yang paling penting. Soalnya kalau nggak ada motivasi, bakal kurang gitu. Nggak serius belajarnya. Hai. Hampa gitu ya? Iya hampa. Kalau nggak ada motivasi tuh Karapo. Habis. Adrian? Kalau dari saya, Nihongo ga mujuka shi kutemo minasan ganbatte kudasai. Ganbatte kudasai. Akirame nai to omoimasu. Jangan pernah menyerah. Akirame nai. Pokoknya saya itu dengannya dari kata-kata asta itu akirame nai. Maho pokoknya mas sihir gua adalah kata yang tidak kata menyerah gitu kan. Kalau salah itu kata-katanya. Itu dari Black Clover ya? Iya Black Clover. Saya lupa lagi itu kata-katanya. Oke, intinya adalah dari ketiga ini adalah motivasi. Senang aja dulu. Ya, senang aja dulu. Segala sesuatu yang disenangi itu pasti bakal ada kemauan. Gak perlu disuruh, kalau udah senang ya sendiri aja jalan. Ya. Sekali lagi buat kalian bertiga Jimmy, Kaisang, Adrian, semoga sukses nanti di Jepangnya. Pulang juga dalam keadaan sehat. Amin. Apa yang dicita-citakannya bisa tersampaikan. Amin. Bisa tercapai. Sorry. Ya, gomen. Hai. Ya. Buat kalian juga yang mau masuk atau misalkan di LPK Bito Dewida Kencana bisa juga di mana alamatnya? Di Cibatu. Kalau di Jepang itu ada namanya prefektur ya, Cibake. Oh, Cibake. Di sini juga ada Cibatu. Cibatu. Ya, bisa ke Cibatu alamatnya di Jalan Arif Rahman Hakim ya. Itu dekat desa Cibatu ya. Oke, Resek, sorry. Gomen. Ya. Jalan Arif Rahman Hakim di samping desa Keresek, atau misalkan kalian juga bisa di Instagram kita di Bito The Course ya, di Instagramnya, atau mungkin di TikTok juga ada di LPK Bito Dewida Indonesia ya, YouTube juga di LPK Bito Dewida Indonesia. Nah, di sana kalian boleh tanya-tanya apapun itu ya, kami free, nanya bebas kapanpun, siapapun, dimanapun. Oke? Sampai ketemu lagi.
Matane. Yong ni aimashou. Mata sudah. Terima kasih. Bye.